Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 Kota Semarang dengan pengajar praktik Bapak Kurniawan Sutrisnadi dan fasilitator Bapak Arif Hidayat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu praktik kucing dalam supervisi akademik. Saya Istiqomah dari SD Negeri Bugengan 02 Kota Semarang. Saya Nika Dewi Indriati, SMK Negeri 6 Semarang. Dan saya Rohmatun dari SD Negeri Bogosari Reka Baru 2 Semarang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam, Bu Nika. Gimana Bu Rahma hari ini? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Ibu juga sehat. Alhamdulillah sehat. Bu Rahma, ini saya mau melakukan observasi untuk kegiatan praktik kucing yang Ibu akan laksanakan. Bisa ya Bu ya? Bisa Bu. Oke, baik. Nanti pada proses kucing siang ini saya nanti akan mengamati proses kucingnya Bu Rohma bersama Bu Isti. Nanti akan saya amati dan saya nilai seperti rubrik yang ada di penilaian kucing. Apakah sudah sesuai dengan alur peta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian apakah kucingnya nanti sudah memberikan jawaban-jawaban seperti sesuai dengan pertanyaan yang coachnya ajukan, dan jawaban itu apakah bisa membuat kucingnya bisa menemukan penyelesaian dari permasalahan yang dia hadapi. Begitu ya Bu Roma ya? Ya Bu Nika. Ya. Kemudian nanti untuk bisa diperhatikan pada prinsip kucingnya, yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan kemudian juga ada memaksimalkan potensi dari kucing. Sebelumnya saya akan bertanya kepada Bu Rohma sebagai coach, kompetensi apa yang akan dikembangkan Bu Rohma sebagai coach pada kegiatan praktik kucing siang hari ini? Baik Bu Nika, hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi dalam hal kesadaran penuh, Ya, present, ya, mendengarkan aktif, ya. dan juga buat pertanyaan berbobot Bu. Oke, ada 3 ya Bu ya. Ya. Kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, secara spesifik yang akan dikembangkan yang mana ya Bu Rohma ya? Ya. Kalau saya ini yang akan saya kembangkan adalah ini Bu, Apa, Bu? kesadaran penuh dan pertanyaan berbobot Bu. Oke ya, berarti hanya 2 ya Bu ya. Iya. Di kesadaran penuh, present, dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian indikator yang akan dicapai atau tujuan yang akan dikembangkan yang Bu Rohma inginkan seperti apa ya Bu ya? Ya Bu, saya menginginkan pada kesadaran penuh itu Ya. saya benar-benar konsentrasi penuh di situ, artinya saya fokus di situ sehingga saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi yang bisa menuntun kunci saya untuk bisa mencapai solusi yang diinginkan Bu. Oke, baik Bu. Jadi nanti supaya dalam pertemuan ini kita akan fokuskan pada kesadaran penuh sehingga Ibu nanti akan fokus dan bisa untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, yang bervariasi, sehingga Kuci nanti bisa menemukan jawaban dari persoalannya sendiri ya, begitu ya Bu ya? Iya, Bu. Oke, baik Ibu, saya akan amati proses kucingnya Bu Rohma bersama Bu Isti ya Bu ya.
Ya, monggo Bu Isti, Bu Rohmah bisa dimulai. Isti, Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam, Bu Rahma. Apa kabar Bu Isti? Alhamdulillah sehat, Bu. Kami masih ada ganjalan sedikit di hati, Bu. Oh iya Bu. Iya kemarin Bu Isti ingin apa? Ada yang ingin disampaikan dengan saya ya Bu? Kemarin Ya. saya memang menyampaikan Bu Rahma minta waktunya karena ada sedikit ganjalan ke saya, Bu. Kebetulan saya itu kan guru kelas 5 di SD Negeri 02, Bu. Ini menurut guru saya ini akhir-akhir ini, Bu, ini ketika saya memberikan pembelajaran itu anak-anak itu kurang fokus, Bu. Jadi ada yang ngobrol sendiri, kemudian ada yang mengantuk, seperti itu, Bu. Jadi Bu Isti ingin ngobrol tentang apa yang dialami pada saat Bu Isti melakukan pembelajaran di kelas ya. Itu tadi anak itu sering kurang fokus, ada yang ngobrol sendiri seperti itu ya Bu ya. Terus kemudian kira-kira nih apa yang Ibu Isti harapkan dari obrolan kita ini? Oke. Saya berharap, Bu, dari obrolan kita hari ini saya dapat menemukan solusi dari permasalahan anak yang saya hadapi, yaitu anak masih kurang fokus saat pembelajaran. Oke, jadi Ibu mengharapkan bahwa dari obrolan kita ini nanti akan menemukan sebuah solusi untuk menyelesaikan kasus anak-anak yang kurang fokus dalam pembelajaran di Bu. Oke. Kemudian menurut Bu Isti kira-kira apa yang menyebabkan anak itu kurang fokus Bu dalam pembelajaran? Iya, kemarin juga saya sempat bertanya kepada beberapa anak yang memang mengobrol sendiri ketika saya memberikan penjelasan, tidak fokus, kan, Bu. Anak ini mengatakan bahwa bosan, Bu. Kayak bosan karena mungkin pembelajarannya mungkin terlalu banyak seperti itu. Kemudian ada beberapa anak yang saya tanya kok tidak fokus sampai mengantuk seperti itu. Yang mengantuk ini dia bilang karena memang ini terlalu malam, Bu, begadang seperti itu. Gitu ya Bu? Iya. Oke. Jadi ternyata setelah Bu Isti tanya tuh sama muridnya tadi, dari penyebab dari anak-anak kurang fokus itu karena bosan, ya Bu. Kemudian karena tidur malam, ngantuk ya Bu ya. Kemudian kira-kira nih Bu, kalau anak seperti itu rencana Ibu ini apa nih? Iya. Saya ini berencana untuk mengatasi anak yang ngobrol sendiri, bosan, tapi tidak bagus. Saya ingin ikut menerapkan salah satunya mindfulness, tidak speaking pada anak saya, agar apa ya, agar tidak boring, untuk kembali ke kesadaran penuh saat pembelajaran. Kemudian kepada anak-anak yang begadang, saya sangat memberikan kekuatan untuk manajemen waktu agar mereka bisa mengatur waktu dengan baik. Jadi untuk sebetulnya lebih dikontrol lagi agar tidak berkesiangan dan sekolah tidak mengantuk lagi. Oke, bagus sekali. Jadi rencananya Bu Isti, rencananya Bu Isti tadi akan berikan mindfulness itu ya Bu ya, supaya anak tidak bosan, kemudian segera penuhnya kembali lagi, gitu ya Bu. Kemudian dengan apa tadi Bu, mengingatkan anak supaya tidak tidur malam, seperti itu ya Bu ya. Kayaknya itu sudah dilakukan Ibu ya. Sudah dilakukan Ibu ya. Iya, kemarin memang sertifikat seperti itu, Bu, tapi memang belum saya laksanakan karena memang ini kan masih assessment. Ya. Oke Bu, jadi itu rencana Ibu ketika ke depan nanti akan diukur. Kira-kira nanti dari rencana ini komitmen Ibu tentang rencana tadi itu untuk selanjutnya itu bagaimana? Mungkin ada yang mungkin Ibu minta bantuan atau ada yang dilibatkan. Oh iya, tentunya karena memang saya ingin melakukan mindfulness ini kan perlu video agar anak-anak saya ingin melakukan agar anak itu bisa melihat video dan dengan suara. Kan perlu jaringan listrik ya Bu, karena memang jaringan listrik di tempat saya itu kan sering terkendala atau mati lampu, jadi kan
itu apa Bu, suka jegrek gitu, makanya karena nggak kuat terlalu banyak yang digunakan alat elektronik, itu saya akan bekerja sama dengan Salkas seperti untuk menyiapkan agar tidak terjadi gangguan jaringan listrik. Jadi akan yang akan dilibatkan adalah salah Iya. Mungkin ada lagi Bu selain rencana yang tadi disampaikan, mungkin ada Oh iya, lagi atau itu untuk mengatasi anak agar tidak bosan, tidak jenuh, dan kembali fokus itu saya ingin membuat media yang menarik dengan video pembelajaran dan kan biasanya kan saya hanya memakai YouTube ya, tapi kan orang lain. Jadi saya berencana ini membuat video pembelajaran yang berisi itu suara saya, ada gambar anak-anak juga, ada gambar foto mereka, jadi anak-anak lebih tertarik seperti itu. Oh iya, terus Bu di apa membuat video gitu ya supaya Iya. anak lebih tertarik dengan apa namanya ini aktornya ini adalah anak-anak sendiri, Iya. pasti gitu Iya. ya, pasti akan membuat anak-anak tertarik. Ya Bu, bagus sekali rencana Ibu. Kira-kira kapan Bu akan dilaksanakan? Iya, karena memang kebetulan minggu-minggu ini kan masih asesmen semangat akhir semester ya Bu, jadi tidak bisa melaksanakan pembelajaran, dan ini rencananya akan saya laksanakan di semester 2. Di awal semester 2 akan saya terapkan strategi saya, yaitu ada mindfulness, ada video pembelajaran, kemudian memberikan penguatan manajemen waktu kepada anak-anak. Iya, Bu. Oke Bu, berarti karena ini waktunya tidak lama ya Bu ya. Saya kira tadi ini sudah dari obrolan kita ini kira-kira Ibu sudah mendapatkan solusi belum dari kita? Iya, dengan saya sharing ngobrol dengan Bu Roma, alhamdulillah hari ini Bu saya mendapatkan pencerahan dari permasalahan saya menemukan solusi strategi bagaimana mengatasi anak-anak agar tidak bosan, agar fokus dengan pembelajaran yang saya berikan. Oke, Bu. Jadi Ibu sudah menemukan solusi ya Bu ya? Iya. Kira-kira perasaan Ibu nih apa nih? Coba diceritakan dari setelah menemukan solusi nih. Iya. Tadinya itu saya masih masih gulana gelisah gitu ya, tapi setelah saya ngobrol dengan Bu Roma hari ini, saya menemukan solusi yang tepat, menemukan strategi yang baik, bisa terapkan agar anak-anak ini kembali fokus dengan penuh gitu ya Bu. Saya merasa plong, merasa senang, dan saya merasa antusias untuk menerapkannya di semester depan. Iya Bu, baik Bu, saya tunggu cerita selanjutnya ya Bu ya. Iya. Nanti Ibu bisa sampaikan dengan rencana aksi Ibu ini tadi pasti anak-anaknya akan lebih fokus, lebih tertarik. Mudah-mudahan nanti hasilnya lebih oke ya Bu ya. Anak-anak Iya. sudah tidak ngerti lagi dan terusan lagi gitu ya Bu ya. Saya tunggu Bu cerita Iya, bagusnya terima kasih ya, Bu. teman ke depan ya Bu. Baik Bu, saya akhiri ya Bu ya untuk coaching kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang bermanfaat pada murid ya, melaksanakan pembelajaran dengan menyenangkan. Oke Bu, terima kasih. Saya akhiri Bu. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Bu Isti. Oke Bu Rohma, Oh iya, tadi Bu saya Nika. sudah mengamati, saya sudah melihat proses coachingnya dari Bu Rohma sebagai coach dan Bu Isti sebagai coachee. Bagaimana proses menurut Bu Rohma prosesnya coaching siang ini Bu? Alhamdulillah Bu Nika, tadi saya rasa lancar nih Bu, Ya, lucunya Bu. Ya, tadi direfleksinya itu Bu Isti senang Bu sudah bisa menemukan solusi, jadi saya kira juga tadi lancar Bu saya. Dari pertanyaan awal saya tadi saya menanyakan indikatornya ketercapaian dari coach tadi kira-kira bagaimana ya Bu? Iya, Bu. Saat saya proses coaching tadi Bu, saya untuk kesadaran penuh saya itu saya sudah di situ ya Bu, menurut saya ya Bu, saya sudah kesadaran penuhnya sudah ada di situ, kemudian bisa memberikan pertanyaan bervariasi, mungkin menurut saya tapi mungkin kurang maksimal Bu menurut saya. Luar biasa Bu Rohma, tadi saya sudah mengamati dari prosesnya coachingnya Bu Rohma ini sudah bagus. Saya boleh berpendapat ya Bu ya, yang saya lihat tadi Bu Rohma sudah melakukan proses
kucingnya dengan menggunakan alur pita. Jadi tujuannya tadi awal sudah tercapai, sudah diungkapkan, kemudian identifikasi masalah dari kunci tadi sudah bisa ditemukan, kemudian rencana aksinya juga sudah disampaikan, kemudian dari setelah rencana aksi tanggung jawab yang harus dilakukan oleh kunci ternyata sudah ketemu, sehingga solusi dari permasalahan kunci tadi saya melihat sudah bisa ditemukan ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian dari percakapan coach bersama kucing tadi, saya sudah bisa melihat juga bahwa indikator yang awal kompetensi yang ingin Bu Rahma kembangkan tadi adalah kesadaran penuh dan juga memberikan pertanyaan berbobot sudah bisa tercapai juga. Saya mengerti kesadaran penuh artinya Bu Rahma sudah bisa fokus untuk dalam kegiatan coaching siang ini. Kemudian dari Bu Rahma bisa fokus itu sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi yang saya tadi amati, sehingga pertanyaannya sangat berbobot sekali Bu Rahma ya. Gitu ya Bu. Ya, Terima kasih Bu. alhamdulillah. Kemudian setelah Ibu melakukan coaching pada siang ini dan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan sudah tercapai, kira-kira nih kompetensi yang ingin dikembangkan lagi apa ya Bu ya setelah ini Bu? Ya Bu, tentunya saya ingin meningkatkan lagi Bu keterampilan saya dalam kesadaran penuh untuk fokus pada saat proses kucing, sehingga bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Pastinya itu saya ingin meningkatkan lagi Bu, seperti itu, sehingga saya bisa membantu kunci saya untuk bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Gitu. Ya, bagus sekali nih, luar biasa nih Bu Rahma ini sudah sangat mahir dalam proses coachingnya dan berperan sebagai coachnya itu sangat bagus sekali, sehingga coachingnya tadi bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapi Bu ya. Mungkin ke depan bisa lebih bagus lagi untuk bisa berperan sebagai coach bagi teman-teman, rekan sejawat, kemudian terutama untuk anak-anak ya Bu ya, sehingga mereka menjadi anak-anak yang bisa kita banggakan. Begitu ya Bu ya. Ya Bu Nika. Oke, terima kasih. Saya pikir untuk pertemuan kita saya cukupkan sampai di sini Ibu. Lain waktu kita akan sambung lagi dengan yang lebih keren lagi. Ya Bu Nika, terima kasih waktunya Bu Nika. Terima kasih observasinya. Waalaikumsalam.